Halo semua, perkenalkan nama saya Tabita Mutia Tambunan dengan NIM 2201011116. Welcome to material. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembulian. Selamat menyaksikan. Saat ini, masih banyak kita temukan pembulian dimanapun kita berada. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu arti bullying? Dalam bahasa Indonesia, bullying adalah perundungan. Bullying adalah perilaku agresif yang berulang dan bertujuan untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau merendahkan seseorang secara fisik, verbal, atau secara sosial. Hal ini sering terjadi di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau bahkan online. Bullying dapat memiliki efek jangka panjang merugikan bagi korbannya, termasuk masalah psikologis, sosial, dan bahkan fisik. Upaya pencegahan dan intervensi diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang. Berikut adalah beberapa contoh perilaku bullying. Yang pertama yaitu bullying fisik. Bullying ini meliputi pukulan, tendangan, dorongan, atau perlakuan fisik lainnya yang bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan korban. Yang kedua yaitu bullying verbal. Bullying ini termasuk menghina, mempermalukan, mengancam, atau menggunakan kata-kata kasar dan melecehkan untuk menyakiti perasaan korban. Yang ketiga yaitu bullying sosial. Bullying ini melibatkan isolasi sosial, penolakan, pencemaran nama baik, atau menyebar gosip dan rumor yang merugikan tentang korban dengan tujuan merendahkan mereka di mata orang lain. Yang keempat yaitu bullying elektronik. Bullying ini terjadi melalui media elektronik seperti pesan teks, email, media sosial, atau platform online lainnya. Ini bisa termasuk mengirim pesan berbau ancaman, memposting foto atau video memalukan, atau menyebarkan rumor secara online. Yang kelima yaitu bullying seksual. Bullying ini melibatkan perilaku yang tidak diinginkan atau tidak pantas dengan unsur seksual, termasuk pelecehan verbal, fisik, atau seksual secara online atau di dunia nyata. Yang keenam yaitu bullying rasial atau etnis. Bullying ini menyasar seseorang berdasarkan ras, etnis, atau latar belakang budaya mereka dengan menggunakan kata-kata atau tindakan yang merendahkan atau mendiskriminasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari bullying. Bullying dapat memiliki dampak yang serius, baik bagi korban maupun bagi pelaku. Berikut adalah beberapa dampak umum dari bullying. Yang pertama yaitu kesejahteraan, emosional, dan psikologis. Korban bullying sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat perlakuan yang mereka terima. Mereka mungkin merasa tidak aman dan terisolasi secara sosial. Yang kedua yaitu penurunan diri. Bullying dapat merusak harga diri dan percaya diri korban. Mereka mungkin mulai merasa rendah diri dan meragukan kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya, tanda-tanda bullying dapat bervariasi tergantung pada individu dan situasi. Namun, beberapa tanda umum yang perlu diwaspadai meliputi yang pertama yaitu perubahan perilaku. Korban bullying mungkin menunjukkan perubahan tiba-tiba dalam perilaku mereka. Mereka bisa saja menjadi lebih tertutup, cemas, atau bahkan agresif. Yang kedua yaitu masalah kesehatan fisik atau emosional. Munculnya masalah kesehatan fisik seperti sakit perut, sakit kepala, atau mual tanpa penyebab medis yang jelas dapat menjadi tanda bahwa seseorang menjadi korban bullying. Selain itu, mereka mungkin menunjukkan tanda-tanda stres, kecemasan, atau depresi. Yang ketiga yaitu penarikan diri dari aktivitas sosial atau sekolah. Korban bullying mungkin mutlak menarik diri dari kegiatan yang mereka nikmati sebelumnya atau mulai absen dari sekolah tanpa alasan yang jelas. Jadi, jika teman-teman melihat adanya tanda-tanda tersebut pada seseorang atau merasakan bahwa Anda sendiri mungkin menjadi korban bullying,
Penting untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang dewasa atau profesional yang dapat membantu menangani situasi tersebut. Selanjutnya yaitu beberapa strategi pencegahan bullying yang dapat diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kampanye kesadaran. Mengadakan kampanye kesadaran secara berkala untuk mengedukasi siswa, karyawan, dan anggota komunitas tentang apa itu bullying, jenis-jenisnya, dan dampak negatifnya. Yang kedua yaitu pendidikan karakter. Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum sekolah untuk membantu siswa mengembangkan nilai-nilai seperti empati, penghargaan terhadap keberagaman, dan penyelesaian konflik yang damai. Yang ketiga yaitu pembentukan kelompok dukungan. Membentuk kelompok dukungan atau klub anti-bullying di sekolah atau tempat kerja untuk memberikan ruang bagi siswa atau karyawan untuk berbagi pengalaman, mendukung satu sama lain, dan mengembangkan strategi pencegahan. Yang keempat yaitu pelatihan untuk pengajar dan staf. Memberikan pelatihan kepada pengajar dan staf tentang cara mengenali tanda-tanda bullying, bagaimana menangani insiden, dan cara memberi dukungan kepada sesama. Yang kelima yaitu promosi komunikasi terbuka. Ini mendorong komunikasi terbuka di antara siswa, karyawan, dan anggota komunitas untuk memfasilitasi pelaporan insiden bullying dan meminta bantuan saat diperlukan. Yang keenam yaitu membangun kebijakan anti-bullying. Mengembangkan kebijakan resmi anti-bullying yang jelas dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku bullying. Nah, kita juga bisa lihat di dalam Alkitab bahwa kita diajarkan bahwa membuli sesama itu tidak boleh. Kita harus saling mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, seperti yang tertulis dalam kitab Markus 12 ayat 31, yaitu, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi teman-teman semua, mulai dari hari ini, stop melakukan pembulian. Karena itu akan memberikan dampak yang buruk bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Damn.